Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, anak kelas 8? Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang materi gaya dan gerak pada mata pelajaran IPA Fisika. Nah, pada kesempatan kali ini, banyak hal yang akan kita sampaikan dalam video ini, yang pastinya materi yang akan kita bahas yakni singkat, padat, dan jelas mengenai gaya dan gerak. Anak-anakku sekalian, jadi mohon untuk memperhatikan secara seksama video pembelajaran ini agar kita semua sama-sama mengerti. Nah, dilihat dari sini, kita dapat melihat berbagai macam gaya dan gerak. Di sini, gerak itu banyak macamnya. Bagaimana kita melihat keadaan lintasan, yang dimana keadaan di sini ada yang namanya gerak nyata, ada yang namanya gerak semu. Begitu juga lintasan, ada yang lurus, ada yang melingkar, ada yang parabola. Nah, apa sih gerak nyata, apa sih gerak semu, lintasan lurus, melingkar, dan parabola? Maka inilah yang harus kita ketahui pada kesempatan kali ini. Baiklah, langsung saja yang pertama, anak-anakku sekalian. Nah, pertama itu gerak. Di sini, gerak itu adalah kondisi atau keadaan ya, yang dimana suatu benda berpindah ya dari suatu tempat ke tempat yang lain, atau dari titik A ke titik yang lain. Nah, di situ apabila benda berpindah tempat atau mengalami perubahan, itu dinamakan gerak ya, itu dinamakan gerak. Maka benda bergerak terhadap titik acuannya. Nah, kenapa demikian? Misalnya kita bergerak misalnya dari tempat A ke tempat B, maka kita dikatakan bergerak karena kita menggerakkan badan. Nah, sama kayak bibir kita. Nah, misalnya sekarang tertutup, terus terbuka. Nah, jadi ini juga disebut bergerak. Nah, jadi kita melihat sesuatu yang bergerak itu tergantung daripada titik acuannya. Misalnya dari tangan seperti ini, terus kita kepalkan, kita begini, ini disebut bergerak. Nah, jadi seperti itu anak-anak sekalian. Nah, jadi kita melihat benda jika jarak atau posisi keduanya itu berubah dari yang awalnya begini menjadi begini. Nah, jadi posisinya berubah. Selanjutnya, gerak bersifat relatif. Nah, maksudnya di sini dijelaskan bahwa gerak suatu benda selalu bersifat relatif. Bergerak atau tidaknya benda ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda. Maksudnya adalah, misalnya begini, kita misalnya berada di atas bus. Ya, kita berada di atas bus atau berada di atas motor. Nah, di atas motor itu kita berjalan seperti itu. Nah, tetapi apabila kita melihat aspal atau jalan, seakan-akan aspal itu yang bergerak terhadap kita. Ya, seakan-akan aspal itu bergerak terhadap kita. Padahal sesungguhnya aspal itu tidak bergerak. Kitanya yang bergerak. Nah, itu yang disebut dengan relatif. Makanya kalau misalnya kita melewati jembatan, misalnya kok kita melihat baja daripada jembatan itu bergerak ke belakang kita. Misalnya seperti ini. Kita kan di atas motor nih, dia bergerak seperti ini. Nah, kita melihat di samping, kok benda di samping itu bergerak ke belakang kita. Nah, itu karena titik acuan kita melihat ke depan. Sementara benda itu dia tidak bergerak sama sekali, padahal kita yang bergerak. Nah, itu yang disebut dengan gerak bersifat relatif. Nah, jadi bergerak atau tidaknya benda ditentukan oleh keadaan si pengamat. Nah, contoh yang lain, kita pada saat malam hari melihat bulan. Nah, di saat kita melihat bulan dan kita sambil berjalan, kita melihat seakan-akan bulan itu seperti mengikuti kita. Nah, kok bisa bulannya terlihat bergerak padahal dianya diam di tempat, tetapi kitanya yang berjalan. Nah, itu yang dimaksud dengan ditentukan oleh keadaan si pengamat, karena kita yang mengamati bulan. Nah, jadi padahal bulan itu diam, tapi kok terlihat bergerak karena mata kita mengikuti bulan tersebut.
Nah, sehingga kita sebagai pengamat melihat seakan-akan bulan itu bergerak, padahal sejatinya tidak. Kitanya yang bergerak. Nah, itulah yang disebut dengan gerak bersifat relatif. Nah, seperti yang dijelaskan di sini, pengamat di tepi jalan pasti melihat bahwa kamu sedang bergerak bersama mobil. Nah, namun kamu yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak ke arah yang berlawanan dengan gerakmu, dengan arah gerakmu. Nah, jadi sifat relatif gerak tergantung pada titik acuan yang digunakan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada jenis-jenis gerak. Yang pertama gerak menurut keadaan. Yang pertama gerak nyata dan kedua gerak semu. Nah, yang pertama gerak nyata yaitu perubahan posisi benda dari terhadap titik acuan. Jadi perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Nah, misalnya seperti ini. Ini tangan kita, ya. Ini tangan kita. Misalnya ini ujung. Ini HP. Kita gerakkan dari ujung ke ujung. Nah, itu yang disebut dengan gerak nyata dari ujung ke ujung. Nah, itu gerak nyata. Nah, terus bagaimana dengan gerak semuanya, Pak? Gerak semuanya itu sebenarnya diam, namun yang teramati oleh pengamat seolah-olah bergerak. Oke, contoh. Pernah mengamati mekarnya suatu bunga? Kalau pernah, berarti kalian sangat hebat karena membutuhkan waktu lama untuk melihat bunga itu mekar. Nah, jadi gerak semu itu dia kayak seakan diam gitu. Tapi karena butuh waktu lama, dia semakin lama semakin mekar seperti bunga mawar seperti itu yang dimaksud dengan gerak semu. Nah, atau misalnya tumbuhan. Jadi tumbuhan itu kan awalnya dia tumbuh dari kecil. Misalnya mungkin tidak nyampe 1 cm, tapi setelah beberapa hari dia tumbuh semakin besar, semakin tinggi. Nah, padahal dianya diam di tempat, tetapi dia mengalami pertumbuhan. Nah, itu yang disebut dengan gerak semu. Nah, yang dimana sebenarnya diam, namun yang teramati oleh pengamat seolah-olah bergerak. Atau yang lebih nyata lagi adalah apabila kalian menemukan tanaman putri malu. Kalau kalian sentuh, dia akan bergerak secara pelan-pelan. Nah, itu juga gerak semu namanya. Nah, oke. Selanjutnya itu adalah gerak menurut bentuk lintasan. Nah, di sini ada dibagi 3. Yang pertama gerak lurus, melingkar, dan gerak parabola. Nah, mana sih yang disebut dengan gerak lurus itu? Gerak lurus adalah lintasan berbentuk garis lurus. Nah, yang dimana lintasannya adalah titik yang dilalui benda selama bergerak. Nah, jadi misalnya nih, kalau kita sering melihat suatu rel kereta api di televisi misalnya yang dia lurus banget, tidak ada bengkok-bengkoknya, itu yang disebut dengan lintasan garis lurus. Atau kita contohkan dengan yang tadi, yang bergerak tadi, misalnya seperti ini. Ini lurus nih, anggap saja lurus ya. Nah, jadi di sini dia geraknya lurus seperti itu, tidak ada belok-beloknya, lurus seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan gerak lurus. Yang selanjutnya gerak melingkar. Nah, gerak melingkar di sini adalah lintasannya itu berbentuk lingkaran. Nah, sehingga dia bergeraknya itu melingkar. Nah, jadi dia lintasannya itu melingkar seperti ini. Seperti itu, melingkar terus dia. Nah, kalau pernah melihat lintasan melingkar itu seperti di roller coaster, ya, atau seperti kincir angin. Nah, jadi kincir angin itu kan berputar dia, maka dia bergerak pada lintasan berputar. Nah, ada lagi yang disebut dengan gerak parabola. Nah, gerak parabola ini dia lintasannya berbentuk parabol, atau pernah melihat parabol televisi yang bentuknya melengkung setengah lingkaran seperti itu? Nah, itu yang disebut dengan gerak parabola. Lintasannya berbentuk parabola karena berbentuk parabol televisi. Nah, misalnya kalau kita melempar batu ke atas misalnya, nah jadi misalnya ini titik acuannya di sini dan dia ketemunya di sini. Kalau kita lempar batu maka dia akan seperti parabola. Jatuh. Nah, jadi dia setengah lingkaran, bentuknya parabola. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi begitu ya, anak-anakku sekalian.
Ya, mudah-mudahan bisa difahamkan. Selanjutnya adalah kelajuan dan kecepatan. Oke, kelajuan dan kecepatan. Di sini, kelajuan dan kecepatan itu rumusnya sama, tetapi memiliki konteks yang berbeda. Kenapa demikian? Padahal rumusnya sama-sama P sama dengan S per T. Ingat, V kecil ini adalah kelajuan atau kecepatan. Saya ulangi, V kecil ini adalah kelajuan atau kecepatan. Nah, S ini apa? S ini adalah jarak perpindahan. Jarak perpindahan. Dan T adalah waktu tempuh tiap detik. Nah, terus satuannya ini apa, Ustadz? Satuannya V adalah meter per sekon. Satuan S itu adalah meter. Dan satuan T itu adalah detik atau sekon. Nah, di sini sudah dijelaskan ya bahwa jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh. Nah, di sini jarak ini adalah S tadi ya, adalah S. Nah, sedangkan perpindahan itu adalah T. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini S itu satuannya meter. Ya, satuannya meter. Dalam kurung M kecil. Sedangkan T atau waktu itu satuannya second atau detik. Detik ya. Nah, dalam kurung S kecil. Nah, sedangkan di sini kelajuan itu adalah jarak tiap satuan sekon atau perpindahan setiap satuan sekon, yang dimana kedua-duanya ini adalah satuannya meter per detik ya. Ini juga meter per detik. Nah, kenapa dua-duanya meter per detik? Karena keduanya sama-sama V. Kelajuan ataupun kecepatan itu adalah V. Nah, jadi seperti itu. Nah, paham sampai sini ya? Nah, selanjutnya ini contoh soal ya. Contoh soal. Sebuah mobil berjalan dengan kecepatan 10 meter per detik melintas dari Bogor menuju Puncak. Perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapakah jarak antara Bogor dan Puncak? Nah, di sini ya diketahui bahwa V sama dengan 10 meter per detik. Nah, sedangkan T-nya itu sama dengan T kecil ya, T kecil sama dengan 2 jam. Nah, kenapa di sini bisa sama dengan 7.200 detik ya? Kenapa bisa seperti itu? Karena untuk mendapatkan hasil detik itu 2 jam dikali ya. Dikali 3.000 ya 600 detik. Kenapa dikali dengan 3.600 detik, Ustaz? 1 jam ya sama dengan 60 menit. Dan 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, untuk menghasilkan berapa 1 jam ya? 1 jam sama dengan berapa detik ya? Ya, tinggal dikalikan aja. 1 jam sama dengan 60 menit dikali ya
dikali 60 detik sama dengan 3600 detik. Nah, jadi seperti itu ya cara menghitungnya. Nah, maka tinggal kita masukkan aja ke dalam rumus berapa jarak antara Bogor dan Puncak. Ingat, tadi rumus pertamanya ya. Tadi rumus pertama itu adalah V sama dengan S per T ya, S per T. Nah, karena di sini ditanya jarak, maka S-nya kita keluarkan seperti ini menjadi V dikali T ya. Nah, di sini karena diketahui V-nya itu adalah 10 meter per sekon dan kita sudah mencari 2 jam tadi sama dengan 7200 detik ya. Nah, sehingga dikalilah 10 dikali 7200 detik. 10 dikali 7200 sama dengan 72.000 meter. Nah, kita rubah ke kilometer itu menjadi 72. Kok bisa? Karena ingat 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Maka untuk menghasilkan kilometer, 72.000 meter itu dibagi 1000 sama dengan 72 kilometer. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini materi tentang gerak ya. Nah, mudah-mudahan dari video ini kita dapat mengerti tentang gerak benda. Dan insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan materi lanjutan daripada apa yang sudah kita bahas hari ini. Dan insya Allah segera akan menyusul tugas soal latihan di grup WhatsApp-nya. Maka jangan lupa di subscribe ya YouTube ini. Nah, nanti akan sering kita bagikan link pada WhatsApp agar bisa melihat video pembelajarannya setiap pertemuan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.